Apa itu aghyar dan athar? Sesuatu yang memalingkan hati dari Allah itu namanya aghyar, apapun bentuknya. Sesuatu yang memalingkan hati dari Allah itu namanya athar, apapun bentuknya. Bisa yang sifatnya kebendaan, bisa apa sajalah. Sibuk dengan segala urusan dunia, memalingkan hati dari Allah. Dan ketika kekuatan asar dan aghyar itu begitu sangat dominan, maka hati dijadikan budak oleh asar itu sendiri. Makanya susah hati mau menghadap kepada Allah, karena dia bukan hamba, bukan budaknya Allah, tapi budak dari asar dan aghyar itu. Maka didatangkan Allah warid kepada seorang hamba, didatangkan Allah sesuatu yang halus-halus, yang bangsa ruhani, didatangkan Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifah ketuhanan, sehingga dengan itu selamatlah kita dari kekuasaan aghyar dan jadi merdekalah kita dari perbudakan asar. Akhirnya baru terasa indah, baru terasa nikmat kedekatan dengan Allah, karena kita sudah memposisikan diri kita sebagai hamba Allah, bukan lagi hamba asar dan aghyar. Kekuasaan dan kekuatan aghyar ketika itu menjadi sirna, dan akhirnya kita pun jadi merdeka. Jadi merdeka, nggak diperbudak lagi oleh yang sifatnya kebendaan, yang sifatnya ilusi saja, padahal sebenarnya nggak ada. Jadi begini, contoh aghyar asar itu kira-kira begini. Seorang nelayan melewati sungai-sungai muara itu untuk menuju ke laut. Sementara di pinggiran-pinggiran sungai ini banyak pohon-pohon besar. Waktu kena terpa matahari, bayang-bayang pohon itu jatuhlah ke air sungai. Si nelayan kalau salah memandang, dia pikir yang di air itu melintang-lintang di sungai itu batang pohon kayu itu, balik dia nggak jadi ke laut, nggak bisa ke laut. Kenapa? Betumbangan tuh pohon-pohon tuh melintang-lintang, mana bisa lewat sampai nawa katanya. Pulang dia. Maka kalau begitu, bayang-bayang pohon itu jadi hijab buat dia, penghalang dia untuk sampai ke tujuan, dinding itu. Tapi siapa yang memandang bahwa bayang-bayang itu cuma bayang-bayang, bukan hakikat pohon yang sesungguhnya. Ketika dia bisa dengan ma'arif ar-rubbaniyah, lataif ruhaniyah memandang itu, enggak, itu cuma bayang-bayang aja, bukan yang sebenarnya pohon. Terus enggak? Terus. Maka semua bayang-bayang ini tidak menjadi hijab, tidak menjadi dinding, tidak menjadi mani, penghalang untuk dia sampai kepada tujuan. Nah, bayang-bayang inilah yang disebut aghyar dan asar. Itulah aghyar dan asar. Jadi siapa yang memandang bayang-bayang itulah hakikat pohon kayu itu, maka aghyar dan asar itu menjadi dinding dia untuk sampai ke hadirat Allah. Tapi siapa yang memandang, karena sudah dikasih Allah latifah ruhaniyah, ma'arif rubbaniyah, itulah warid-warid tadi yang datang ke hati, sudah dia bisa memandang dengan itu, maka itu enggak apa-apa, itu cuman bayang-bayang. Yang mana pula pohonnya itu yang tegak-tegak di samping, di pinggir-pinggiran sungai itu yang bayang-bayang, apa pula pohonnya tumbang, mana ada. Lanjut sampai dia ke tujuan, ke laut. Kira-kira gitu. Siapa memandang alam semesta ini, masya Allah, selain Allah itu alam itu dia pandang bukan diri, dia melihat itu mazhar dari wujudnya Allah. Dia tidak melihat itu wujud hakiki yang sebenarnya. Wujud hakiki yang sebenarnya adalah Allah, bukan alam semesta yang terlihat oleh pandangan matanya. Dia hanya melihat itu mazhar, tempat kenyataan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ini alam tidak mengganggu dia. Alam itu tidak menjadi posisi aghyar dan asar. Nah, dia cuma bayang-bayang, bukan hakikat yang punya bayang-bayang. Makanya udah abai aja dia. Peduli aman aku, kayu juga lah. Kalau nelayan kayu juga. Kalau bermesin jalan terus. Ya memang karena bukan dia yang sebenarnya, yang nggak nabrak, nggak apa-apa. Ini soal sudut pandang aja. Maka kalau dia melihat bahwa selain Allah dari makhluk ciptaannya ini
itu tidak punya kemampuan untuk mencipta, tidak punya kemampuan untuk bisa memberikan mudarat, tidak ada kemampuan untuk bisa memberikan manfaat, maka datang mudarat, tertolak mudarat, datangnya manfaat itu semata-mata Allah. Nah, kalau hati dia sudah ke Allah, tidak lagi kepada segala macam sebab-sebab adat yang diberlakukan Allah, maka insya Allah dia akan tenang, nggak terganggu dia dengan segala akhyar-akhyar tadi, dengan segala asar-asar tadi, dengan segala fenomena yang dia saksikan dengan mata kepalanya. Mata kepala melihat, tapi mata hatinya meyakinkan hanya Allah. Nah, ini yang aman.